Selamat jadi di video kita kali ini saya mau bacain kisah Nabi Lut. Ya, ini saya dapat dari buku PAI saya ya guys. Jadi guys, Nabi Lut itu diutus sebagai nabi di negeri Sodom dan Amorah atau Laut atau danau. Nabi Lut punya 2 putri guys, namanya itu Ratsiyah dan Zarita. Nabi Lut dia itu wafat di desa Sakra di Syam atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Suriah ya guys. Di Al-Quran namanya tersebut disebutkan sebanyak 27 kali. Dia anak keponakan dari Nabi Ibrahim guys. Ayahnya yang bernama Haran bin Azam adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim ya. Jadi Azar itu punya 2 anak, namanya itu Haran sama Ibrahim. Nah, Haran ini yaitu punya itu nanti terus Haran ini nanti dia punya anak guys, namanya Nabi Lut ya. Oke. Jadi dia saudara sekandung juga dari Nabi Ibrahim si Haran ini. Tapi masyarakat Sodom itu guys adalah masyarakat yang rendah moralnya, akhlaknya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab ya. Enggak sila kedua ini malah jadi PKN. Apakah PAI ada hubungannya sama BIPKN guys? Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas dari hidup mereka adalah perbuatan homoseksual di kalangan lelakinya sama lesbian di kalangan wanitanya ya. Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di akan menjadi suatu kebudayaan. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan dari iblis dan syaitan. Ia memberi penerangan kepada mereka bahwa Allah tidak meridai perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Lut menyeru supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampokan dan pencurian. Oh ya, ini kata itu guys, kata ustadz saya guys, disuruh dibacain padahal saya sendiri yang baca bisa ya. Saya sampai mana tadi yang selalu mereka lakukan, terutama kepada pengunjung yang datang ke Sodom. Pengaruh hawa nafsu dan penyesatan setan sudah begitu kuat saya tidak tanduk mereka, maka dakwah ajaran Nabi dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan, tidak mendapat tempat di dalam hati dalam mereka dan berlalu begitu. Kaum Nabi Lut merasa kesal mendengar dakwah dan nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan minta
agar dia melakukan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusir dirinya dari Sodom bersama semua keluarganya. Nabi Lut akhirnya mengadukan kepada Allah ya. Oh ya, kalian tahu nggak guys, kalau Nabi Lut ini tuh dia pernah kedatangan tamu guys ya. Jadi tamu misterius ya. Dan kisah dan lanjut guys ya, permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Kirimkanlah kepadanya 3. Jadi tamu misteriusnya itu 3 orang malaikat yang menyamar seperti menyamar sebagai manusia biasa. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan, badan yang berotot, dan tegap kuat tubuhnya ya. Nah, tadi Nabi Lut memutuskan untuk menerima laki-laki muda itu sebagai tetamu di rumahnya. Nabi Lut pasrah kepada Allah dan melindung sekiranya terdapat segala rintangan yang akan datang. Lalu pergilah ia sendiri menjemput tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Ketika itu kota Sodom sudah diliputi manusia yang sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Lut telah berpesan kepada istri dan kedua putrinya akan merahasiakan kedatangan anak lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar oleh kaumnya. Namun istri Nabi Lut telah berita kepada mereka. Datanglah lelaki-lelaki Sodom ke rumah Lut ya. Jadi Nabi Lut ini guys, dia itu berpesan, hei jangan beritahuin jangan beritahuin laki-laki Sodom ke laki-laki Sodom bahwa ada 3 tamu, tapi malah nggak dipatuhinya guys ya. Dia malah beritahuin ya. Astagfirullah. Nabi Lut tidak membuka pintu dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing dan jangan mengganggu tamunya. Seruan dan nasihat Nabi Lut tidak dihiraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan mendesak dan membuka secara paksa pintu rumahnya. Malaikat itu menyuruh Nabi Lut untuk rumahnya seluas mungkin, namun malangnya tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Jadi pas dia datang, langsung hitam ya. Langsung hitam, hanya nampak cahaya ya. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya ya guys. Oke. Bisa tonton ini ilmu PAI guys. Yang bisa dibawa ke surga ya, sebagai bekal untuk dunia akhirat ya. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka udah jadi buta guys. Wow. Dan para malaikatnya menyuruh Nabi Lut segera meninggalkan perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah akan menimpa negerinya ya. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya ketika
dalam perjalanan keluar kota. Jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Akan tetapi istri yang menjadi musuh bagi Lot, dia berada di belakang rombongan dan berjalan-jalan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Dan begitu langkah Nabi Lut putrinya melewati batas kota. Sewaktu fajar menyingsing, getarlah bumi dengan dahsyat. Maka kira-kira Sodom tidak istri Nabi Lut yang munafik. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi dan hebat disertai angin yang kencang, batu sijil yang turun langsung bukan turun dari ababil ya. Itu mah kisah kelahiran Muhammad ya guys, Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Menghancurkan dengan serta merta kota semua penghuninya ya. Jadi disuruh baca lagi kisahnya. Aduh, saya ya yang malah baca. Ini saya di depo IG guys. Jadi ya udah. Oke,